di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak untuk kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi terlebih dahulu melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan satu maksud dan tujuan, yaitu kami rindu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita terdapat di dalam kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu, kata firman Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, kata firman Tuhan, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi, bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 2 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-11 ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Sebuah nasihat dan ajakan supaya mereka dapat bersatu dan merendahkan diri sama seperti Kristus. Sebuah teladan yang diberikan Kristus yang mesti dilakukan ataupun dihidupi jemaat Tuhan yang ada di Filipi, termasuk kita orang-orang yang percaya yang hidup pada akhir zaman ini, yaitu sebuah teladan untuk hidup di dalam kerendahan hati, untuk hidup melayani satu sama yang lain, bukan hidup untuk diri sendiri dan mencari kepentingan diri sendiri.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi yang terjadi pada saat itu, di mana Paulus mengirimkan sebuah surat yang berisi pesan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi pada saat itu. Situasi yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa jemaat Tuhan ataupun orang-orang yang percaya pada saat itu, mereka hidup di dalam perpecahan. Ada sebuah perpecahan yang terjadi di antara orang-orang yang percaya pada saat itu. Mereka terpecah menjadi dua golongan ataupun dua kubu. Kubu yang pertama adalah orang-orang percaya ataupun orang-orang Kristen Yahudi. Jadi seorang yang berasal dari Yahudi, seorang yang berasal dari suku Yahudi, seorang Ibrani, tetapi mereka memeluk agama Kristen. Dan kubu kedua itu adalah kubu orang-orang percaya ataupun orang Kristen yang non-Yahudi ataupun yang bukan Yahudi. Jadi dua kubu ini berbeda pendapat, berbeda pandangan, merasa dirinya sendiri yang paling benar, merasa bahwa anggapan ataupun ajaran masing-masing kubu itulah yang paling benar. Kubu orang-orang Yahudi Kristen ataupun orang Kristen dari Ibrani, orang-orang Ibrani ataupun orang-orang Yahudi Kristen menganggap bahwa hukum Taurat itu mesti dilakukan meskipun mereka sudah Kristen. Mereka merasa diri mereka paling penting, paling benar oleh karena mereka adalah orang Yahudi yang adalah umat pilihan Allah. Mereka ingin bahwa kebiasaan dan adat istiadat Yahudi itu mesti dilakukan, misalnya dalam hal sunat. Dan mereka menganggap bahwa orang non-Yahudi itu bukanlah kalangan mereka. Mereka menganggap bahwa bangsa non-Yahudi itu adalah bangsa nomor 2. Karena mereka menganggap bahwa diri mereka adalah umat pilihan Allah. Nah, ini adalah alasan kenapa orang Kristen Yahudi tidak mau bersatu dengan orang Kristen non-Yahudi. Mereka masih menganggap bahwa perkara-perkara jasmani, baik itu adat istiadat, baik itu hukum Taurat, kebiasaan mereka sebagai seorang Yahudi, itu adalah sebuah kebanggaan. Itu adalah sebuah alasan untuk mereka tidak mau bersatu dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Begitupun juga dengan orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Mereka menganggap bahwa orang Yahudi itu adalah sebuah bangsa lain dari mereka, di luar bangsa mereka. Mereka menganggap bahwa suku mereka itu yang adalah paling benar. Masing-masing kubu merasa diri paling benar dan membanggakan perkara-perkara jasmani. Itu sebabnya Paulus datang dengan sebuah nasihat supaya orang-orang percaya yang ada di Filipi itu hidup di dalam kesatuan hati. Pesannya adalah mereka jangan hidup untuk kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Sebagai sebuah contoh dan teladan, yaitu Kristus sendiri yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, tetapi tidak menganggap bahwa rupa Allah yang ada dalam dirinya itu sebagai sebuah kesetaraan dengan Allah yang mesti dipertahankan. Melainkan Dia, yaitu Kristus, telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil seorang hamba, rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Nah, firman Tuhan berkata, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Kristus sebagai sebuah teladan kerendahan hati. Dia yang adalah rupa Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, dan bahkan Dia mengambil sebuah langkah untuk mengosongkan diri, yang dalam bahasa Yunani yaitu kenosis. Dia mengkenosiskan dirinya. Ini adalah sebuah teladan yang mesti diteladani oleh orang-orang percaya di kota Filipi pada saat itu.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya bawa di dalam konteks kita hidup pada akhir zaman ini, sesungguhnya terkadang kita merasa diri kita yang paling benar, merasa bangga dengan apa yang kita punya, dengan asal usul kita, dengan suku kita, dengan adat istiadat kita. Dan bahkan di dalam kehidupan kita bergereja, kita bangga dan menganggap gereja kita yang paling benar, menganggap bahwa kita ini yang melebihi dari yang lain. Ini adalah sebuah sikap kesombongan rohani yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hidup di dalam kerendahan hati dan bersatu satu sama yang lainnya. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Amin. Kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Kita mesti bergandengan tangan untuk terus hidup, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Pesan Tuhan pada hari ini begitu jelas, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita hidup di dalam kesatuan hati, di dalam kerendahan hati, satu dengan yang lainnya. Baik itu di dalam komunitas kita bergereja, baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam lingkungan pekerjaan kita. Kita adalah satu tim yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa segala yang dijanjikan Tuhan, segala keberhasilan, kesuksesan itu dapat kita raih ketika kita melakukannya di dalam kesatuan hati. Di dalam sebuah tim yang kuat, kita dapat meraih kesuksesan berkat Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Yesus, biarkan kami semuanya hidup di dalam kesatuan hati, satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.